Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPB 337, tugas besar PKS dengan program penentuan jumlah gamet dan bentuk gametnya pada suatu genotip. Dan anggota kami ada Rohis Memora dengan NIM 1211-80047, Dika Andreas 811-80046, dan Christina Talia Tarigan dengan NIM 1211-80037. Next. Pada line 1 dan 2 bertujuan untuk mengimpor fungsi-fungsi yang ada pada header file, stream, dan mat agar perintah-perintah yang dituliskan selanjutnya terdefinisi dan dapat Telegram. Next. Kemudian pada line ketiga dituliskan using namespace std karena fungsi-fungsi yang akan digunakan adalah fungsi-fungsi standar yang agar nantinya penulisan fungsi menjadi lebih sederhana. Next. Pada line kelima, perintah-perintah program dituliskan dalam fungsi main dengan tipe data integrer, sehingga nantinya fungsi akan mengembalikan nilai 0 sebagai tanda suksesnya program berjalan. Next. Pada variabel dengan nama alel dibuat untuk menyimpan nilai banyaknya alel dari genotip yang akan dicari oleh user. Variabel ini memiliki tipe data integrer karena memiliki banyaknya alel pada suatu genotip yang pasti bilangan bulat positif. Kemudian variabel dengan nama n dan bertipe data integrer dibuat untuk menyimpan nilai banyaknya alel heterozigot pada genotip yang nilai ini nantinya didapat dari hasil perhitungan banyaknya alel dikurang banyaknya alel homozigot. Kemudian variabel dengan nama x dan bertipe data integrer dibuat untuk menyimpan nilai banyaknya alel homozigot yang nilai nanti didapat dari proses pengecekan oleh program-program pengolahan for. Next. Kemudian variabel dengan nama alel dibuat untuk menyimpan nilai banyaknya alel dari genotip yang akan dicari oleh user. Variabel ini memiliki tipe data integrer karena nilai banyaknya pada suatu genotip pasti bilangan bulat positif. Kemudian variabel dengan nama n bertipe data integrer dibuat untuk menyimpan nilai banyaknya alel heterozigot pada genotip yang nilainya ini nantinya didapat dari hasil perhitungan banyaknya alel dikurang banyaknya homozigot. Kemudian variabel dengan nama x bertipe data integrer dibuat untuk menyimpan nilai banyaknya alel homozigot yang nilai nanti dapat dari proses program pengulangan for. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Diki. Variabel dengan nama gamet dan bertipe data integer dibuat untuk menyimpan nilai banyaknya gamet pada genotip yang user ingin mencari. Nilai dari variabel ini berasal dari perhitungan yang dilakukan program dengan rumus 2n, dengan n adalah variabel yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu banyaknya alel heterozigot. Variabel dengan nama ulang dan memiliki tipe data string ini dibuat untuk nantinya digunakan sebagai acuan apakah program akan dijalankan ulang atau tidak setelah selesai digunakan. Pada line 15 dibuat satu label dengan nama mulai. Label ini berguna sebagai penanda titik awal program akan dijalankan saat user ingin menggunakan program kembali untuk menghitung jumlah gamet suatu genotip. Pada line 16 dituliskan perintah untuk menampilkan judul program, yaitu program penentuan jumlah gamet pada genotip. Pada line 17, 18, dan 19 dituliskan perintah agar program meminta user masukkan nilai banyaknya alel suatu genotip yang ingin diketahui jumlah gametnya. Nilai ini sendiri akan disimpan ke dalam variabel alel. Mulai dari line 21 sampai line 29 merupakan bagian kode program. Fungsinya ini sendiri untuk menyampaikan aturan pembentukan atau penulisan genotip agar dapat dimengerti dan dioleh oleh program nilainya. Pada line 31 dan line 32 dibuat dua variabel baru dengan nama gameta dan gamet B yang masing-masing bertipe data karakter dan merupakan variabel array yang jumlah elemennya sebesar nilai dari variabel alel.
Oleh karena itulah, mengapa variabel ini tidak dideklarasikan di awal? Karena di awal, variabel alel ini belum dimasukkan nilainya oleh user. Kedua variabel ini dibuat untuk menyimpan nilai kedua gen dalam suatu alel pada suatu genotip yang nantinya akan dimasukkan oleh user. Mulai dari line 34 sampai line 43 dituliskan perintah-perintah yang bertujuan untuk meminta user untuk membentuk genotip yang akan dicari jumlah gametnya dengan cara menuliskan gen-gen penyusun alelnya satu persatu. Sebelumnya, alel sendiri didefinisikan sebagai sepasang gen yang terletak di lokus yang sama pada kromosom homolog. Karena proses bentuk genotip ini merupakan proses berulang di mana user memasukkan gen-gen penyusun alelnya secara berurutan. Maka proses ini dilakukan dengan perintah perulangan for dengan variabel J menjadi acuannya. Setiap satu kali perulangannya, nilai dari variabel J ini akan bertambah sebesar 1. Dan perulangan akan berhenti ketika nilai dari variabel J ini tidak lebih kecil dari nilai variabel alel. Atau dengan kata lain, perulangan ini akan dilakukan sebanyak jumlah alel dari genotip yang ingin diketahui jumlah gametnya oleh user. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Christine. Pada line 45 dan 46, nilai dari variabel N dan X dibuat 0 terlebih dahulu sebelum digunakan untuk perhitungan. Dari line 47 sampai 51 merupakan proses penentuan banyaknya alel homozigot dari genotip yang Ustadz berikan. Banyaknya alel homozigot tersebut dapat diketahui oleh program dengan melakukan pengecekan apabila nilai dari elemen yang sama pada variabel gamet A dan gamet B adalah sama, maka artinya alel tersebut merupakan alel homozigot dan nilai dari variabel X akan bertambah sebesar 1. Perlu diketahui bahwa bahasa pemrograman C++ menganggap A kapital dan A kecil adalah dua karakter yang berbeda, sehingga proses pengecekan ini dapat dilakukan. Pengecekan ini dilakukan secara berulang oleh program dengan perulangan for. Next. Pada line 52, dituliskan perintah operasi perhitungan nilai banyaknya alel heterozigot dan hasilnya akan disimpan ke dalam variabel N. Next. Pada line 54, dituliskan perintah operasi perhitungan nilai banyaknya gamet pada genotip yang Ustadz masukkan. Nilai dari hasil operasi ini akan disimpan ke dalam variabel gamet. Next. Dari line 56 sampai 61 merupakan perintah agar program menampilkan hasil akhir yaitu banyaknya gamet pada genotip yang sudah Ustadz masukkan sebelumnya. Pada perintah tersebut, program juga akan menampilkan bentuk genotip yang sudah Ustadz masukkan. Oleh karena itu, digunakanlah perintah perulangan for. Next. Dari line 63 sampai 72, dituliskan agar program memastikan apakah user ingin menggunakan kembali program atau tidak. Pada bagian ini, user diminta untuk mengetikkan huruf Y yang akan disimpan pada variabel ulang. Jika ingin menggunakan kembali program dari awal, proses ini menggunakan percabangan if di mana saat variabel ulang bernilai Y, maka alur program akan kembali ke label mulai yang ada di awal tadi. Jadi user mengetikkan selain huruf Y, maka program berhenti berjalan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam perkataan, terima kasih.